Setelah dibentuk pada tahun 1946, ada beberapa kota di seluruh Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, sebuah ajang multi event olahraga nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali guys. Yang dimana kota pertama penyelenggara multi event tersebut adalah kota Solo. Sedangkan pada tahun 2020, Papua bertindak sebagai tuan rumah di edisi yang ke-20. Dari setiap kota yang pernah menggelar event tersebut tentunya memiliki stadion utama untuk menjadi venue. Namun sangat disayangkan, walaupun dibangun dengan biaya besar dan sudah berstandar internasional, ada beberapa stadion yang terbengkelai tak terurus setelah event besar itu selesai. Seperti halnya Stadion Palaran Samarinda dan Stadion Utama Riau yang memiliki segelintir permasalahan. Bagaimana dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang nampaknya hingga kini masih hangat untuk menjadi topik pembahasan? Dan apakah Stadion Papua Bangkit akan senasib dengan 3 stadion sebelumnya? Perlu dibahas bersama, yang tentunya sudah admin rangkum dari berbagai sumber-sumber terpercaya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video seputar stadion sepak bola dan berita olahraga menarik lainnya. Langsung aja simak yang berikut ini. Stadion Palaran Samarinda. Sudah bukan rahasia umum lagi tentang terbengkelainya stadion berkapasitas 60.000 penonton ini guys, yang menghabiskan dana sekitar 800 miliar rupiah. Nilai yang cukup besar bagi stadion-stadion di Indonesia. Sempat digadang-gadang menjadi salah satu stadion termegah di Indonesia dengan berbagai fasilitas berstandar internasional kala itu. Bahkan dalam sekejap menjadi primadona masyarakat Kalimantan Timur. Bagaimana tidak, di tengah hutan terdapat bangunan megah, venue olahraga, dan mampu mengalahkan Stadion Gelora Bung Karno saat itu guys. Namun dengan seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah mulai mencuat di hadapan publik. Daya tarik stadion ini yang dulu diagung-agungkan, kini sudah memudar begitu saja. Ada beberapa faktor yang membuat stadion ini seperti rumah tak berpenghuni. Seperti perawatan stadion misalnya. Tentunya, untuk merawat sebuah stadion berkapasitas besar tidaklah mudah dan murah. Butuh dana yang cukup besar. Ditambah minimnya anggaran dari pemerintah pusat dan pemasukan uang kas stadion itu sendiri yang sulit didapatkan. Tak lepas dari itu, jaraknya yang jauh dari pusat kota Samarinda, ditambah tak adanya hotel penginapan dan perniagaan, membuat klub-klub lokal Samarinda enggan menggunakan jasa Stadion Palaran. Hanya sesekali disewa untuk tempat latihan. Bahkan ada isu yang menyebutkan stadion dibangun atas dasar kepentingan politik guys. Stadion Utama Riau. Berlanjut pada edisi berikutnya, tepatnya di tahun 2012. Bagi masyarakat Riau khususnya, siapa sih yang nggak tahu stadion berkapasitas 40.000 penonton ini, yang menjadi pusat perhatian publik karena digunakan sebagai venue pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-18 dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau. Namun dibalik kemegahan stadion yang dibangun pada tahun 2009 lalu ini ternyata menyimpan berbagai persoalan dan permasalahan yang tentunya mengurangi citra dari stadion itu sendiri guys. Bermula pada saat awal-awal pembangunan, masalah muncul dari kesepakatan pemerintah kota dan kontraktor yang belum menemui titik terang, sehingga dalam beberapa waktu stadion itu sempat mangkrak tak dilanjutkan pembangunannya. Bahkan pihak kontraktor sempat ingin mengundurkan diri tak melanjutkan pembangunan proyek Pekan Olahraga Nasional itu. Ironisnya, setelah event itu selesai digelar, stadion tersebut terbengkelai karena tidak ada anggaran perawatan. Dengan kondisi area stadion yang gelap justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum muda-mudi untuk berbuat asusila. Tak sampai di situ saja, area stadion dijadikan sarang bagi gerombolan geng motor dan begal. Lebih parahnya lagi, stadion yang menghabiskan dana sekitar 1,8 triliun ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tikus-tikus berdasi untuk memakan dana pembangunan stadion. Dengan kejadian tersebut, pagelaran Pekan Olahraga Nasional ke-18 Riau hampir dibatalkan
ditambah banyak venue saat pelaksanaan, belum semuanya 100% selesai. Bisa dikatakan Pekan Olahraga Nasional ke-18 menjadi event olahraga nasional terburuk sepanjang sejarah. Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Lagi dan lagi, seperti sudah menjadi tradisi turun-temurun, Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah korban berikutnya guys. Sekilas memang stadion yang memiliki kapasitas 38.000 penonton ini tak berbeda jauh dengan stadion-stadion pada umumnya. Stadion yang berdiri di atas lahan seluas 16,9 hektar ini dibangun dengan biaya sebesar 545 miliar rupiah dengan kolaborasi pendanaan melalui APBD Kota Bandung dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Juga tak lepas dari permasalahan-permasalahan klasik di dalam proyek-proyek besar sebuah stadion guys. Dari mulainya pembangunan hingga digunakan untuk pagelaran Pekan Olahraga Nasional yang ke-19, bahkan sampai sekarang pun permasalahan belum menuai titik terang. Pada dasarnya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api dibangun untuk markas dari kesebelasan Persib Bandung. Stadion yang seharusnya menjadi sebuah tempat bagi atlet-atlet untuk mengembangkan bakatnya, justru ada saja oknum-oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Alhasil, penemuan kasus korupsi dari Bareskrim Mabes Polri tepat pada tahun 2018. Mantan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Yayat Ahmad Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka. Sempat dijadikan sebagai markas Persib Bandung pada musim 2018. Masalah kembali muncul di pertengahan musim akibat ulah oknum supporter tuan rumah saat menjamu Persija Jakarta yang mengharuskan Stadion Gelora Bandung Lautan Api dinonaktifkan hingga akhirnya terbengkelai di satu musim penuh pada tahun 2019. Stadion Papua Bangkit. Nah, bagaimana dengan stadion yang baru selesai dibangun ini dan menjadi salah satu stadion yang masuk nominasi stadion terbaik dunia tahun 2019 menurut nominasi situs Stadion DP. Seperti yang kita ketahui, Stadion Papua Bangkit merupakan ikon baru di Provinsi Papua, khususnya Kota Jayapura, untuk menggairahkan olahraga di provinsi itu. Tepatnya pada bulan Oktober 2020 akan diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 jika memang tidak ada perubahan jadwal. Stadion yang memiliki kapasitas 40.000 penonton ini terletak di Kampung Harapan, Sentani Timur, Jayapura, dan hanya memakan waktu sekitar 15 menit dari Bandara Sentani, sekaligus berdekatan langsung dengan jalan utama penghubung Kota Sentani dan Kota Jayapura. Stadion yang menghabiskan dana sekitar 1,3 triliun rupiah ini menyuguhkan berbagai fasilitas-fasilitas yang sudah berstandar internasional dengan memiliki lapangan pendamping sebagai tempat latihan dan ada beberapa venue olahraga lainnya di area seluas 13 hektar itu. Jika dilihat secara keseluruhan, memang stadion ini sangat layak untuk menggelar event besar berskala nasional maupun internasional. Ditambah letaknya yang strategis dan indah yang dikelilingi oleh pegunungan Siklop dan Danau Sentani guys. Hingga kini belum ada masalah serius yang menimpa stadion kebanggaan masyarakat Papua ini. Hanya sedikit permasalahan tentang pembebasan lahan yang nampaknya sudah ditangani oleh pemerintah. Yang masih menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana nasib Stadion Papua Bangkit setelah selesai digunakan. Apakah akan senasib dengan stadion-stadion sebelumnya? Tentunya itu sudah menjadi PR besar bagi pengelola, pemerintah maupun masyarakat untuk berkolaborasi menjaga dan memanfaatkan betul-betul fasilitas olahraga yang sudah memakan biaya besar itu guys, sebagai ikon untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerah tersebut, khususnya Papua. Terlebih, stadion ini bisa dijadikan markas bagi Persipura Jayapura untuk berkompetisi di Liga Indonesia. Bahkan suatu saat nanti bisa mewakili Indonesia di kancah Asia guys. Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang berkontribusi di dalam sebuah proyek-proyek besar pembangunan sebuah stadion ataupun area olahraga publik untuk memperhatikan teknis dan non-teknis
dari stadion itu sendiri guys. Ikut andil menjaga aset dan fasilitas-fasilitas olahraga di daerah tersebut, tentunya untuk meningkatkan kualitas atlet itu sendiri dan membawa nama besar daerah di kancah nasional bahkan internasional dengan sebuah prestasi yang membanggakan tentunya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa.